Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dina Widianur Apipah, mahasiswa program studi pendidikan fisika dari kelas 2A UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi mengenai sholat yang telah disampaikan oleh kelompok 7 pada pertemuan ke-9 mata kuliah ilmu fikih. Sholat secara bahasa adalah doa. Secara istilah, sholat adalah beberapa gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram kemudian dan diakhiri dengan salam. Syarat merupakan segala sesuatu kewajiban yang tersambung dari awal hingga akhir. Syarat sah sholat diantaranya yang pertama beragama Islam, yang kedua baligh, kemudian berakal, menutupi aurat, suci dari hadas besar dan hadas kecil, menghadap kiblat. Khusus sholat fardu, sholat dilaksanakan harus sudah memasuki waktu sholat fardu. Syarat-syarat sholat harus terpenuhi dari awal sholat sampai akhir sholat. Kemudian mengenai rukun. Rukun merupakan kewajiban yang terputus-putus dari awal melaksanakan sholat sampai akhir sholat. Rukun sholat diantaranya yaitu niat. Niat dalam hati yang bermaksud untuk mengerjakan sesuatu. Kemudian takbiratul ihram, yaitu dengan mengangkat kedua tangan dengan mensejajarkannya depan bahu. Kemudian menyimpan tangan di dada atau di antara dada dan pusar, atau di pusar atau di bawah pusar. Kemudian membaca surah Al-Fatihah. Kemudian ruku, ketika ruku tangan disimpan di lutut dan antara bokong dan kepala harus lurus. Kemudian i'tidal, yaitu bangun dari ruku. Tangan boleh didekapkan atau dilepaskan. Kemudian sujud, jangan seperti anjing. Ketika sujud, siku tidak boleh menempel dengan lantai. Kemudian kaki harus dirapatkan sambil dilipatkan. Kemudian duduk di antara dua sujud. Dapat dilakukan dengan menindihkan bokong ke kaki sebelah kiri dan kaki kanannya dilipat atau menindihkan kedua kakinya sambil jarinya dilipatkan. Kemudian duduk tahiyat, bokong menempel ke lantai. Dan kemudian membaca 2 kalimat syahadat, kemudian diikuti dengan membaca sholawat. Dan yang terakhir yaitu kemudian salam. Ukurannya pipi kita harus terlihat oleh orang yang ada di belakang. Dan yang terakhir yaitu tumanina dalam melaksanakan semua gerakannya. Apabila salah satu rukun ketinggalan secara sengaja, maka tidak sah sholatnya. Akan tetapi apabila tidak disengaja dapat digantikan dengan melaksanakan sujud sahwi. Kemudian mengenai sunnah. Sunnah dalam melaksanakan sholat diantaranya yaitu membaca doa iftitah, membaca surat pendek atau ayat-ayat pendek, setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca doa ruku, kemudian melaksanakan i'tidal, kemudian membaca doa sujud, kemudian membaca doa duduk antara dua sujud, kemudian membaca doa tahiyat, kemudian membaca doa sebelum salam. Kemudian ada beberapa gerakan yang bukan gerakan sholat tapi tidak membatalkan sholat. Misalnya, ketika melihat ular atau kalajengking, kita bisa menghentikan dulu gerakan sholat untuk mematikan dulu ularnya. Kemudian sholat dapat dilanjutkan. Atau ketika tiba-tiba HP berdering di tengah-tengah sholat, maka dapat dimatikan terlebih dahulu HP tersebut karena dapat mengganggu kekhusyuan ibadah sholat orang-orang lain. Kemudian sholat dapat dilanjutkan. Mungkin dicukupkan sekian review saya pada materi mengenai sholat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.